Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat, shaimin serta shaimat segenap jamaah Masjid Nurul Iman yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, yang mana hanya tersisa 19 hari lagi atau 18 hari lagi jika Sya'ban sampai dengan 29 saja kita akan menyongsong namanya bulan Ramadan, yang sangat kita harapkan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memanjangkan umur kita semuanya dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim lana ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami semuanya sampai kepada bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada kami semua. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan jadikanlah setiap amal soleh yang kami lakukan di bulan Ramadan seluruhnya diterima oleh Engkau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas hadis nomor ke-34, masih pada kitab Al-Muqaddimah dan masih pada bab sabar, yang mana hadis yang ke-34 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya inilah hadis qudsi, idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabar, jika aku menguji hambaku bihabibataihi, dengan kehilangan nikmat dua benda yang sangat ia sayangi, fasabara, kemudian dia bersabar, awwatuhu minhumal jannah, maka aku akan menggantikan untuk dirinya dengan sebab kedua benda itu, yaitu adalah balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dimaksud dengan dua benda yang sangat dikasihi oleh hamba Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dua benda ini adalah sepasang mata kita, kedua bola mata kita yang menjadi indera penglihatan kita semua. Ini merupakan benda yang sangat kita sayang. Ya kan, Pak? Ada orang yang rela mengeluarkan sekian ratus ribu, sekian juta, puluhan bahkan ratusan juta demi membeli lensa misalkan untuk matanya. Ada juga membeli kacamata, membeli benda-benda demi melindungi sepasang mata ini. Artinya memang ini merupakan anggota tubuh yang sangat kita utamakan dan sangat kita sayang. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya seorang hambaku sabar atas musibah yang aku timpakan kepadanya berupa kehilangan penglihatan, ya, atau berkurang nikmat penglihatan, fasabaru, namun hambaku ini tetap bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan untuknya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis yang sangat singkat, ya, padat dan sangat berisi. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau pada nomor 5653.
Apa yang bisa kita ambil faedah daripada hadis ini? Yang pertama, yang perlu kita ambil faedah dari hadis ini adalah betul-betul kita meyakini segala ujian, musibah dan ibtilah seluruhnya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Segala takdir yang baik, kenikmatan yang kita dapatkan, dan segala takdir buruk, cobaan yang menimpa kita, musibah, bahkan mungkin azab demi menghukum kita semua, semuanya bukan karena makhluk Allah, tapi semuanya karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah At-Taubah ayat yang ke-51 yang berbunyi, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusibana, tidak akan ada musibah yang menimpa kami, inna ma kataballahu lana, kecuali jika memang Allah telah menetapkan dan menuliskan musibah tersebut mengenai kami. Huwa maulana, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung kami. Ya, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ya, jadi di sini dikaitkan antara musibah dengan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan tentang takdir baik dan buruk ini. Dengan cara apa? Nabi SAW mengajarkan zikir dan doa yang senantiasa dipanjatkan dan dibaca setiap selepas sholat yang wajib. Ada yang pernah sadar doa apa itu? Ada yang sadar? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya, banyak di antara kita semua yang sudah hafal doa ini dan zikir ini. Banyak di antara kita yang istiqomah mungkin membacanya di setiap selepas salat wajib. Ini di antara zikir yang ma'thur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, dan inilah hadis yang sahih yang maknanya tiada Rabb, tiada ilah yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah. Allah yang esa, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk, hanya milik Allah kerajaan, walahul hamdu, dan pujian juga hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tiada yang mampu untuk mencegah ya ma'a'taita, apa yang Engkau berikan. Kalau Allah sudah menetapkan seseorang ini mendapatkan suatu kenikmatan, tiada yang mampu mencegahnya. Ya, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tiada yang mampu memberikan apa yang sudah Allah tetapkan itu dicegah. Jika Allah sudah menetapkan fulan ini tidak terkena suatu penyakit, maka tiada satupun yang mampu memberikan penyakit tersebut meskipun dia berusaha sekuat tenaga, kecuali Allah sudah mengizinkan dan menetapkan hal itu. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan tidak akan memberikan manfaat kepada zal jaddi, seseorang yang memiliki kemuliaan, minkal jadd, karena segala kemuliaan itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk meningkatkan keimanan kita tentang takdir baik dan buruk.
Seandainya kedua penglihatan kita diambil dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menyalahkan siapapun. Cukup kita mengetahui ini adalah ketetapan buruk dari Allah dan kita menerimanya. Dan seandainya kita berusaha untuk menjaga kedua mata ini dengan betul-betul penjagaan, kalau Allah sudah menetapkan hilang, maka akan hilang. Ya, ini yang harus kita yakini. Demikian juga yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali mendapatkan suatu musibah atau setiap kali kita kelewatan luput dari suatu nikmat, ya, maka ucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, qadarullah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ma syaa, dan apapun yang Allah kehendaki, fa'al, Allah akan lakukan. Kadang kan kita, mungkin di antara kita pernah Pak ya sudah memesan tiket, ya enggak? Kemudian tiba-tiba di-delay atau tiba-tiba kita terlambat, sudah berusaha datang cepat ke stasiun, tiba-tiba sampai stasiun kereta baru saja berangkat. Menyesal enggak? Ya, ada enggak kiranya di situ kita mengatakan kalau seandainya tadi saya berangkat lebih cepat, kalau seandainya tadi saya begini-begini, kalau seandainya saya begini, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kekesalan dan tidak menerima ketetapan Allah, maka Nabi ajarkan untuk menenangkan hati kita, kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah, wa ma syaa, dan apapun yang Allah kehendaki, fa'al, maka Allah akan lakukan. Ya, ini untuk meningkatkan keimanan tentang takdir baik dan takdir buruk. Jangan kita sampai melakukan tatoyur. Tahu tatoyur? Tatoyur atau tiaroh, merasa sial karena sesuatu. Merasa sial ini disebabkan karena makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu. Dan kita seorang muslim dilarang melakukan tiaroh seperti ini atau tatoyur, merasa sial karena sesuatu. Ya, tatoyur itu diambil dari kata toyrun. Toyrun itu artinya burung, Pak. Dulu orang Arab jahiliyah kalau ingin melakukan suatu perjalanan, ya, mereka akan melepaskan burung. Ya, kalau burungnya itu terbang ke arah kanan, mereka akan mengatakan sa'ih, ini burung ke kanan. Kalau burungnya ke kiri, mereka akan mengatakan ini barih, burung ke kiri. Kalau burungnya ke depan, maka dia akan mengatakan natih, ini burungnya ke depan. Kalau ke belakang, mereka katakan qaid, ini burung yang ke belakang. Dan apa yang mereka lakukan? Kalau burung ini terbangnya ke kanan, maka ini pertanda baik, mereka pun akan berangkat. Ya, jadi kalau ini ke kanan burungnya, maka kita pun berangkat hari ini. Dan kalau seandainya sudah persiapan secara matang, tiba-tiba ketika diterbangkan burungnya terbang kemana? Ke kiri, maka mereka akan merasa ini pertanda buruk. Dan seandainya kita lanjutkan perjalanan, ini akan menjadi sial. Merasa sial karena makhluk Allah. Ini boleh enggak? Tidak boleh. Hal seperti ini dilarang dalam agama kita. Ya, maka yang seperti ini tidak hanya terbatas pada benda seperti burung tadi. Itu adalah salah satu media saja di zaman Arab jahiliyah. Sekarang Pak, di zaman kita saat ini ada juga yang orang, ya, mungkin mengatakan, oh, nama, kalau seseorang fulan yang namanya inisialnya ini menikah dengan nama perempuan yang inisialnya gini, ini biasanya nanti tidak akan lama, pernikahannya akan cepat berpisah. Atau misalkan kita katakan sial dengan suatu tanggal sekian Wage, tanggal sekian Pahing, tanggal sekian ini, ya, atau hari ini dan hari itu. Kalau dilakukan seperti ini, maka akan terkena kesialan. Ini juga termasuk yang disebut dengan tatoyur atau tiarah. Ya, yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ya, begitu juga misalkan ada kepercayaan anak yang sulung, ya, tidak boleh menikah dengan anak yang bungsu misalkan. Dan seandainya ini terjadi, maka dengan pernikahan tersebut pasti akan berpisah. Ya, ada juga sekarang kepercayaan yang sudah marak, Pak, diiklankan di mana-mana. Padahal ini kepercayaan kaum musyrikin yang disebut dengan feng shui. Ya, ini juga demikian, tidak boleh. Ya,
melihat fenomena alam, kemudian dia baca, kemudian ini pertanda buruk dan ini pertanda baik. Ya, yang seperti ini semuanya adalah bentuk kesyirikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Yang artinya tiarah itu adalah bentuk kesyirikan. 3 kali Nabi ucapkan sebagai penekanan. Wa ma minna illa, kata Nabi, namun setiap kita pasti ditanamkan oleh Allah perasaan tiarah. Ya, pernah enggak Pak seperti itu? Ya, ini kayaknya enggak bagus nih. Oh, kayaknya gini nih, kayaknya enggak bagus. Merasa ini sepertinya adalah suatu kesialan. Di dalam hati kita ada seperti itu. Namun kata Nabi SAW, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tapi kalau kita seorang muslim, maka tiarah yang timbul di dalam hati itu akan segera dihilangkan dengan perasaan bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak, sekarang ada orang yang penyakit, Pak. Ya. Sudah memenuhi ikhtiar dan sangat disempurnakan. Ada orang yang saya kenal baik, bekerja di sebuah instansi pemerintahan, memegang banyak berkas, ribuan berkas dia pegang setiap hari dan dia tanda tangani. Bapak Ibu perlu tahu, setiap kali satu berkas yang dia genggam, setiap kali itu dia memakai hand sanitizer. Bayangin, satu hari, ya, sekian ribu itu, ya, lembaran kertas dia tanda tangani, setiap satu berkas dia pakai hand sanitizer. Ya, itu baru yang sifatnya harian ketika akan menandatangani. Belum ketika akan makan, pindah lagi, pakai lagi. Ya, yang namanya masker dia pakai itu masker yang KN95 itu, yang yang paling bagus itu. Ya, dan ketika di rumah bahkan masih pakai, kecuali sampai di kamar pribadinya baru dilepas. Ya, ternyata apa? Kalau Allah sudah tetapkan dia terkena penyakit, kena nggak? Kena juga, dan ternyata itu kena. Dan ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya inilah yang disebut dengan takdir buruk dari Allah. Ketika sudah kena, jangan menyalahkan diri sendiri. Ya, oh ini karena saya kurang ini, padahal sudah begitu ketat. Ya, cukup katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Saya sudah berusaha ikhtiar semaksimal mungkin dan pada akhirnya Allah pun tetapkan seperti ini, maka ya sudah tinggal menerima. Ya. Demikian juga yang sebaliknya, Pak, ada orang yang mungkin terjadi di antara kita. Ya, sudah tahu ke masjid itu ada protokol yang menggunakan masker. Terkadang ya qadarullah juga ini. Dengan takdir Allah jadikan kita lupa. Ya enggak? Ya, misalkan sudah kita letakkan di kantong, tiba-tiba sampai masjid, waduh, mana ini? Wah, enggak ada. Ya. Maka disinilah yang disebut oleh Nabi SAW, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Mungkin sesaat itu kita akan mengatakan, wah, kalau nggak pakai masker ini bahaya sholat di sini. Ya, ini bahaya. Ya, padahal sholat sudah akan didirikan. Maka disitulah kata Nabi SAW, tawakal itulah yang menghilangkan itu semua. Kita sudah berusaha membawanya, kita sudah berusaha akan memakainya, namun qadarullah Allah jadikan kita lupa atau hilang. Maka disitulah rasa tawakal kita mengatakan, kalau seandainya memang Allah tetapkan kena, walaupun pakai masker pun akan kena. Dan kalaupun Allah tetapkan tidak kena, ya meskipun tidak memakai masker pun juga tidak akan kena. Dan banyak gak ya yang terjadi seperti ini? Banyak juga, Pak. Ya, saya setiap pekan datang ke rumah sakit khusus daerah Duren Sawit. Itu sarang COVID sekecamatan Duren Sawit. Setiap pekan hari Rabu ba'da zuhur kajian di sana, Pak. Mereka yang mau, bukan saya. Ya, jadi setiap pekan saya datang ke sarang COVID. Ini setelah saya ceritakan begini, jangan juga jamaah nggak ada yang mau salaman kepada saya. Nah, tahu misalnya tiap pekan ini mau virus ini kan. Ya. Tapi ternyata ada di antara mereka yang bertugas radiografer. Ya, ada di antara mereka yang menjadi psikiater, yang kontak langsung dengan pasien. Ya, suatu ketika pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba masker copot sendiri, lagi kontak langsung, ya. Namun ketika itu dia langsung tawakal kepada Allah. Saya sudah ikhtiar semaksimal mungkin, ya. Dan kalau Allah tetapkan kena, ya akan kena. Kalau tidak, meskipun ini juga terlepas, maka juga tidak akan dan benar tidak kena.
Ada juga di antara mereka yang kena, namun istrinya, anak-anaknya diperiksa pun negatif. Padahal kontak langsung setiap hari dan melakukan hubungan suami istri, ya, tapi tidak kena. Inilah yang disebut dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan hanyalah ikhtiar semaksimal mungkin. Adapun yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah bahwasannya hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dengan keimanan sebenar-benarnya, justru mereka itulah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau seandainya hidup kita lempeng-lempeng aja, ya, harta berlimpah, anak-anak banyak, hidup pokoknya enak seperti tidak ada masalah, ya, maka perlulah bapak untuk merasa tidak tenang. Mungkin ada yang salah. Kenapa? Yang namanya hamba Allah beriman itu pasti ada ujian. Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga begitu. Ketika merasakan hidupnya enak-enakan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, karena beliau itulah veteran perang, ya, komandan, panglima dan sebagainya. Kemudian setelah diberhentikan di zaman Umar bin Khattab, beliau merasakan hidup itu enak, maka beliau merasa ini pasti ada yang salah dengan hidup saya. Karena kalau memang saya bertakwa dan beriman di sisi Allah, pasti saya akan diuji. Dan ketika tidak ada ujian, boleh jadi itu adalah bentuk ujian dari Allah untuk melenakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang bunyinya Alif Lam Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menduga dan merasa bahwasannya, ya, bahwasannya dia sudah mengatakan beriman, amanna wa hum la yuftanun, kemudian dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh Allah telah menguji generasi sebelum kita semua, ya, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi umat Nabi Isa, generasi Nabi umat Musa dan seterusnya. Allah telah menguji mereka semua. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Dengan ujian tersebut menjadi jelas siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang kazibin, keimanannya hanya sampai di lisan saja, belum sampai ke relung hatinya. Nah, ini berbahaya. Ya, kita harus yakini ujian yang kita hadapi semuanya adalah bentuk tamhis dari Allah, seleksi alam dari Allah untuk memisahkan antara yang betul-betul beriman dan yang tidak. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian menduga kalian akan masuk surga? Walamma yatikum mathalul ladzina. Dan belum datang kepada kalian ujian sebagaimana datangnya ujian kepada khalau min qablikum, orang-orang generasi sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra. Generasi sebelum kita itu pernah merasakan yang namanya al-ba'sa, kemelaratan, ad-dharra, penderitaan, wazulzilu, guncangan-guncangan, hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ah, sampai-sampai Rasul dan umatnya ketika itu berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Apa jawaban Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu datang dan dekat, begitu dekat. Ya, ketahuilah ujian yang kita lalui ini pun sudah dilalui oleh generasi sebelum kita. Dan yang terakhir, ya, betul-betul penglihatan ini adalah di antara nikmat dan karunia Allah yang sangat-sangat besar. Ya, di antara seluruh tubuh yang kita miliki yang Allah karuniakan kepada kita, maka nikmat penglihatan ini di antara nikmat yang paling besar.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surah Al-Mulk. Mungkin bapak-bapak sudah banyak yang hafal di ayat yang ke-23 yang berbunyi qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan. Ya, perhatikan. Qul huwallazi ansha'akum, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a, yang pertama kali disebutkan adalah pendengaran. Makanya kalau ingin jadikan anak kita, putra-putri kita hafiz Quran, Pak, jangan baru dilakukan setelah lahir. Sejak masih di dalam kandungan, perdengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena di antara anggota tubuh yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pendengaran. Dia sudah dengar meskipun masih di dalam perut. Wal absar, setelah pendengaran Allah ciptakan penglihatan. Wal afidah, dan juga hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Dan mari kita tutup majlis kali ini dengan sebuah kisah tentang orang yang buta. Pernah dengar? Ya, hadis Nabi ini hadis yang sahih, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, tentang inna salasatan min bani Israil. Nabi pernah cerita ada 3 orang, dan 3 orang ini termasuk bani Israil. Tidak disebutkan di zaman Nabi siapa. Ya, yang satu abros, terkena penyakit lepra, penyakit kulit yang mematikan dan belang-belang. Ya, yang satu akra, penyakit pada kepalanya sehingga kepalanya tidak mampu menumbuhkan rambut, botak, tapi botaknya karena penyakit, Pak. Ya, bukan botak karena dicukur. Ya, dan yang terakhir adalah a'ma, orang yang buta. Fa aradallahu an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan. Allah berkehendak ingin menguji 3 orang ini. Ya, siapa tadi? Orang yang buta, orang yang berpenyakit kepala, ya, dan tidak bisa menumbuhkan rambut, dan terakhir orang yang berpenyakit lepra atau kusta. Ya, kemudian Allah utus 1 malaikat menyerupai manusia kepada ketiganya. Datanglah malaikat ini kepada orang yang pertama, yaitu yang berpenyakit kusta. Ketika melihat orang ini sangat mengenaskan dengan ujian yang dia hadapi, maka malaikat ini bertanya kepada dirinya. Apa pertanyaannya? Ayyu syai'in ahabbu ilaik. Saya ingin tanya, kamu dengan penyakitmu seperti ini, apa yang sesuatu yang paling kamu inginkan? Maka dia berkata, jildun hasan wa launun hasan. Betul-betul saya ingin sekali kulit yang mulus, warna yang bagus, yang normal, tidak belang seperti ini, ya. Wa yadhhabu anni, dan saya ingin, ya, yadhhabu, agar segera pergi, anni, dari diriku, alladzi, yang mana ini menjadi qad qadarani annas, yang mana manusia banyak jijik dengan penyakit ini. Saya ingin ini selesai penyakit saya. Maka apa yang terjadi? Malaikat tersebut pun akhirnya mengusap kulit dia. Dan dengan usapan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menjadi sembuh. Setelah sembuh, dia sangat berterima kasih. Ketika itu malaikat berkata kepada dirinya, ya, fa ayyul mali ahabbu ilaik. Saya mau tanya, harta apa yang paling kamu senangi? Dia menjawab al-ibil. Saya senang sekali hewan unta, katanya. Maka diberikan kepada naqatun usyara, diberikan unta betina yang sedang bunting, ya, diberikan kepada dia. Kemudian didoakan oleh malaikat tersebut, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi dirimu dengan unta ini. Kemudian pun akhirnya dia pun pergi. Datang malaikat ini kepada orang yang kedua, yang akra, yang tadi berpenyakit kulit kepala, tidak bisa menumbuhkan rambut. Datang kepadanya dan ditanya lagi orang tersebut, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu inginkan di dunia ini? Dia pun menjawab, saya ingin sya'run, ya, saya ingin rambut, sya'run hasan, rambut yang indah saya ingin. Wa yadhhabu 'anni alladhi qadarani an-nas, dan saya ingin penyakit kulit kepala saya ini pun hilang. Ya, orang-orang pun nggak suka dengan saya karena penyakit kepala ini.
Maka akhirnya diusap kepala tersebut. Tumbuh rambut, ya, panjang, lurus, ya. Maka akhirnya dia sangat berterima kasih. Pun akhirnya ditanya dia, fa ayyu al-mal ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu senangi? Dia jawab apa? Al-baqar. Apa itu al-baqar? Sapi. Ya, maka akhirnya diberikan kepadanya baqaratan hamilan. Baqarah, sapi yang dalam kondisi bunting juga. Ya, kemudian akhirnya ya didoakan oleh malaikat tersebut, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu dengan hadirnya sapi ini. Kemudian datang ke orang yang ketiga, yang buta, a'ma dia. Ya, buta kedua matanya. Ketika datang ditanya juga dia, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling kamu inginkan? Apa jawaban orang buta tersebut? An yaruddallahu ilayya basari. Ya, seandainya Allah mengembalikan penglihatan pada kedua mataku, ya, fa ubsiru bihin nas. Kemudian aku pun bisa menyaksikan lagi manusia. Maka diusap mata tersebut dan akhirnya pun dia bisa melihat kembali, bersyukur dia. Kemudian malaikat bertanya, ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu senangi? Dia jawab, al-ghanam, kambing atau domba. Maka akhirnya diberikanlah dia syatan walidan, ya, domba yang bisa memiliki anak banyak. Singkat cerita, tiga yang sudah sembuh ini memiliki harta masing-masing dari apa? Unta, sapi dan kambing. Ternyata beranak pinak begitu banyak sampai masing-masing memiliki lembah yang isinya penuh dengan binatang ternak yang dia punya. Ya, datang lagi malaikat ini untuk menguji mereka bertiga. Malaikat ini datang dalam kondisi yang mengenaskan. Datang kepada orang yang dulu pernah berpenyakit kusta, maka malaikat ini menjelma dirinya menjadi manusia yang juga berpenyakit kusta. Menyedihkan. Datang kepada orang tersebut dan dia berkata, rajulun miskin, ini saya orang miskin, orang yang menyedihkan. Ya, qata'at biyal hibal fi safari. Saya sedang dalam perjalanan, tapi perbekalan saya habis. Ya, saya sudah enggak punya apa-apa. Fala balagha liyal yawma illa billahi summa bika. Enggak ada yang bisa saya minta tolong saat ini, hari ini, kecuali pertolongan Allah dan pertolongan dari Anda. Ya, maka dia meminta, as'aluka, aku memohon kepada engkau, orang kaya. Ya, ini kan sudah menjadi kaya dia, Pak, ya. Punya unta, satu lembah penuh dengan unta milik dia. As'aluka billadzi a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan wal mal. Aku meminta kepada engkau dengan nama Allah yang telah memberikan kamu kulit yang halus dan mulus dan banyak harta. Permintaanlah ba'iron, yaitu seekor unta saja saya minta. Ya, dengan unta itu aku bisa melanjutkan perjalanan ke rumah. Apa jawaban orang itu? Ya, al-huquq katsira. Saya meskipun banyak tapi tanggungan saya juga banyak. Ini alasan-alasan orang kaya yang bakhil ini, Pak. Ya, segitu banyak unta cuma diminta satu ekor saja. Enggak ada apa-apanya, tapi masih beralasan tanggungan saya masih banyak. Ya, apa jawaban malaikat itu? Ka'anni a'rifu. Kok kayaknya saya ingat kamu? Kata malaikat. Apa perkataan malaikat itu? Alam takun, bukankah kamu sebelumnya abros, pernah berpenyakit kusta dan lepra? Ya, yaqdarukan nas, dan orang banyak pergi dari dirimu. Ya, kabur karena takut tertular. Ya, fakiran, dan kamu pun menyedihkan dan menjadi fakir. Kemudian fa'ataqallah, Allah pun berikan kesembuhan dan harta kepadamu. Ya, dijawab oleh orang kaya tersebut, ya, innama waristu kabirun an kabin. Kata siapa? Saya punya harta sebanyak ini karena ini warisan turun-temurun, katanya begitu. Ya, kata malaikat apa? Wallahi, demi Allah, in kunta kaziban, seandainya kamu bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta, semoga Allah kembalikan kamu seperti sedia kala dulu. Dia pergi, gak lama apa? Terjadilah apa yang didoakan oleh malaikat. Kembali lagi menjadi kusta dan kembali lagi menyedihkan. Orang yang kedua juga demikian.
diminta sedekahnya, diminta bakornya dengan alasan saya tidak punya perbekalan juga untuk melanjutkan perjalanan, tidak juga diberikan. Maka didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama, in kunta kaziban, seandainya kamu itu bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta, maka semoga Allah kembalikan kamu seperti sebelumnya. Botak lagi, Pak. Ya, ternyata yang bersyukur siapa? Hanya orang yang buta saja. Ya, ketika datang malaikat kepadanya mengatakan rajulun miskin wa ibnu sabilin inqata'at biyal hibal. Saya ini orang miskin, saya ini seorang musafir yang enggak punya apa-apa, habis semua perbekalan saya, ya, fi safar dalam perjalanan saya. Maka apa? Fala balagha, tidak ada pertolongan kecuali illa billahi wa tsumma bik, kecuali pertolongan dari Allah dan pertolongan dari engkau. Maka dia pun meminta as'aluka. Ini diantara keutamaan meminta kepada orang dengan nama Allah. Ya, maka yang diminta, seandainya mendengar orang yang minta menyebutkan nama Allah, usahakan berikan, Pak. Ya, usahakan berikan kepada orang yang meminta kita dengan menyebut nama Allah. Urusan dia bohong atau enggak itu kembali ke dia. Karena kalau seandainya dia berbohong, maka dosanya jauh lebih besar karena membawa nama Allah. Maka akhirnya dia meminta, ya, aku meminta kepada engkau dengan nama Allah yang telah radda ilaika basarak, yang telah mengembalikan penglihatanmu. Ya, maka akhirnya apa jawaban orang itu? Ya, inilah orang yang luar biasa bersyukur. Qad kuntu a'ma. Ya, saya dulu juga buta kayak kamu. Ya, dia menyadari, Pak, ya, fenomena ini dia menyadarinya. Faradallahu ilayya basari, kemudian Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kembali penglihatan kepada. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ini kambing semua, domba semua, ambil semau kamu, dan kalau kamu enggak mau juga cukup tinggalkan saja. Pokoknya bebas, kamu puas. Ya. Kemudian apa? Fa wallahi la ajhadaka al-yawma syai'an akhadtahu lillah. Aku tidak akan mencegah kamu untuk mengambil sesuatu dari hartaku ini ketika kamu sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun berkata, amsik malak. Ya, tahan hartamu ini, aku tidak mau hartamu karena sesungguhnya qad ubtulitum. Kalian bertiga itu adalah diuji oleh Allah. Wa rudiya anka, Allah ridho kepadamu, wa sukhita ala sahibaika, dan Allah murka kepada dua saudaramu yang lain. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Meskipun Allah membayar kesabaran kita dengan surga, ada kalanya terkadang Allah mengawalkan, ya, ganjaran tersebut di dunia. Sepanjang Allah ridha kepada kita, maka sepanjang itulah insya Allah hidup kita akan lebih tenang dan bermakna. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, sudah terlalu panjang, Pak, ya, ceritanya, ya. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita kesabaran, memberikan kita kesabaran yang terus-menerus, yang tiada hentinya di saat kita berada di dunia ini dan sampai ajal berjemput. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.